Baik, selamat pagi. Masih bersama saya Abe. Di sini karena banyak email yang masuk, akhirnya saya membuat sebuah penjelasan tentang MBA. Saya harap penjelasan singkat ini bisa membantu teman-teman dalam berbisnis online ya. Jadi sebenarnya banyak yang bertanya seperti ini. Sebenarnya berapa sih modal yang dibutuhkan untuk ikut di dalam MPA ya? Baik. Saya selalu katakan ke Anda bahwa ini adalah high risk, tidak ada garansi ya. Ini bukan handphone, ini bukan mobil, ini bukan laptop yang ada garansi 1 tahun, 2 tahun, atau kalau barang rusak kemudian barangnya dikembaliin. Saya katakan teman-teman bahwa investasi itu kalau mau aman ya nabung ya. Kalau mau aman ya nabung. Kalau mau sedikit lebih aman adalah deposito. Kalau mau Anda yang punya pengalaman baik dalam investasi, Anda bisa investasi di reksadana, saham, atau investasi yang lain. Baik, saya nggak ngalor ngidul, saya akan bicara tentang MBA. Nah, kalau saya punya $10, apa yang saya dapat? Baik, oke. Saya mahasiswa, Pak. Saya ibu rumah tangga, saya cuman punya uang $10. Baik, apa yang bisa dilakukan dengan $10 ya? Ingat, modal kita $10, Anda bisa kurskan 14.500 atau 150 ribuan ya. Ini Anda bisa masukkan ke PayPal atau yang lainnya. Saya pakai PayPal atau Perfect Money, terserah Anda. Nah, ingat, bagi hasil yang pertama adalah 120%. Ini dalam waktu 24 sampai dengan 30 hari. Ini adalah yang paling dasar, 120%. Nah, kalau kita hitung, ketika Anda investasi dengan modal $10, kemudian bagi hasilnya adalah 120% dalam waktu 30 hari, maka total dana Anda menjadi $12 ya. $12 berarti dalam bahasa kita adalah laba kita adalah 2. Ya, cuman 2. Anaknya mau dikasih makan apa? Ingat, ini nabung ya. Ini nabung, ini investasi. Anda bisa bayangin kalau Anda nabung 100 juta di bank, kemudian bulan depan Anda cetak, di sana bunganya berapa? Nah, saya kembalikan ke konsep awal ini. Ingat, ini adalah perhitungan dasar. Coba saya mau $50 ya. $50. Laba Anda $10. Saya kembali ke $10 yang pertama tadi ya. Saya kembali ke $10 yang pertama tadi. Nah, mungkin Anda tidak setuju di sini ya. Jadi modal $10, kemudian dalam waktu 30 hari jadi $12, kemudian masa investasinya 30 hari, labanya $2. Nah, ini yang Anda harus tahu. Ternyata ada peraturan di MPA bahwa dana yang $12 ini setiap hari akan diberikan kepada Anda sebesar 0,4. Ini saja yang bisa diambil hanya 30%-nya saja. Nah, lebih parah kan? Jadi dikit kali 0,1 ya, sekitar 1000-an lah ya. Nah, yang 70% harus diinvestasikan ulang. Nah, apa yang bisa Anda pelajari dari sini? Saya katakan, bisnis ini adalah jangka panjang. Jadi kalau Anda mau punya bisnis yang hari ini masuk, besok kemudian dapat $1 miliar, ya bisnis ini mungkin nggak cocok untuk Anda. Ya, tapi Anda coba lihat penjelasan saya sampai akhir ya. Anda perhatikan ya, ketika misalnya saya $100, baik, berarti satu hari saya dapat $4. Nah, yang bisa saya tarik adalah 1,2, kemudian yang 2,8 saya akan investasikan ulang. Nah, waduh, makin ribet nih, kapan balik modalnya? Oke teman-teman. Nah, ini adalah konsep dasarnya ya. Saya akan tunjukkan ke teman-teman dengan modal $110 ya, $10 saja. Tapi Anda mau bermain selama 6 bulan,
kita lihat hasilnya. Baik, kata kuncinya adalah kita mau bermain minimal 3-6 bulan di MBA ya. Kita pakai kata kuncinya modalnya adalah $10 ya. Anda perhatikan tanggal 1 Anda investasikan dananya $10 ya. Maka hari pertama bagi hasilnya adalah 0,4, yang bisa ditarik adalah 0,2. Wah, ini mah nggak diapa-apain. Oke, kita bicaranya adalah jangka panjang ya. Nah, bulan pertama ya. Bulan pertama ini Anda perhatikan, bulan pertama ini kalau Anda hitung tabel Anda tadi ya. Kalau Anda hitung tabelnya ini, Anda hitung dari tanggal 1 sampai tanggal 30, ini saya kasih garis. Nah, dari tanggal 1 ini yang bisa di WD, ini yang diinvestasikan ulang. Kalau Anda hitung dengan baik-baik, baik. Nah, maka modal Anda tetap kan 10 ya. Anda nggak usah tambah-tambah lagi. Nah, yang bisa di withdraw adalah $6,7 ya. Yang Anda investasikan ulang adalah sebesar 15,7. Nah, Anda perhatikan ini. 15,7 ini sudah di atas modal Anda. Nah, yang di WD kemudian dengan yang diinvestasikan ulang itu saya sebut nilai aset. Itu totalnya $22. Nah, Anda perhatikan. Ingat, ini tadi kata kuncinya adalah kita mengkompon ya. Jadi $10 Anda itu kalau Anda simpan ke dalam dompet Anda selama 10 tahun, tetap aja di $10 nggak akan naik. Tapi kalau Anda di MBA, kalau Anda tahu caranya, kalau Anda selesaikan video ini, Anda akan dapatin hasil yang menurut saya lumayan. Oke, kita lanjutin di bulan kedua. Baik, di bulan kedua kata kuncinya adalah setiap Anda dapat di bulan pertama itu tidak Anda withdraw ya, tapi Anda depositkan ulang ya, Anda depositkan ulang. Nah, di bulan kedua ini rata-rata penghasilan per harinya sudah 1,2. 1,2 30%-nya boleh Anda WD, kemudian yang 0,87-nya Anda investasikan ulang. Oke, kata kuncinya adalah kita tidak akan ambil dananya dan kita redeposit. Ya, apa yang terjadi di bulan kedua? Tetap modal awal kita kan tetap 10 ya. Ingat, kita modal awal kita tetap 10. Walaupun hasil dari bulan pertama kita tidak ambil atau kita investasikan ulang. Nah, kalau bulan kedua ini Anda mulai mau mencoba withdraw ini, mau Anda ambil, pindahin ke rekening PayPal Anda, akumulasinya adalah 21. Ya, sudah 21. Anda bisa ambil 21. 21, kemudian yang diinvestasikan ulang adalah 50. Nah, nilai aset Anda sudah 72. Ingat, modal Anda dari awal cuman $10. Nah, bagaimana kalau ini dilanjutkan di bulan baik? Di bulan ketiga, saya katakan adalah bisnis ini hampir sama dengan reksadana. Untuk bulan-bulan di awal itu tidak ada hasilnya. Ya, ingat, ketika Anda bermain di deposito itu selalu cash di awal. Jadi deposito itu tidak bisa dicicil. Jadi kalau saya tunjukkan ke Anda, kalau deposito 100 juta, Anda datang ke BCA dapat 6% per tahun, maka Anda dapat 6% per tahun, maaf, ini 6%, saya hapus saja, 6% per tahun sama dengan 6 per 100 dikali dengan 100 juta. Ini saya besarin ya, 1, 2, 3. Oke. Maka Anda dapat sekitar 6 juta. 6 juta dibagi 12, dibagi 12, 500.000, yang dibayar hanya 80%-nya saja karena ada pajak 20%. Berarti ini per 100 dikali ya sekitar 400-an. Nah, kalau Anda yang sering bermain deposito, hitungannya seperti ini. Ya, dan yang 100 juta ini tidak boleh dicicil ya. Kalau di reksadana Anda bisa cicil ini ya. Baik. Dengan perhitungan yang saya jelaskan di sana tadi, di bulan ketiga ingat modal Anda tetap $10. Di bulan ketiga, nah, Anda bisa lanjutin di bulan ke-6. Saya tidak akan jelaskan kepada Anda. Kalau Anda mau, Anda bisa email saya atau Anda bisa komen di bawah. Anda mau berafiliasi dengan saya akan jelaskan secara total. Terima kasih.